Jika pada saat-saat biasa, beberapa orang berani berbicara dengan Jinmi seperti ini, saya khawatir tanpa posisi Jinmi sendiri, akan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk menyenangkan dan membuatnya marah. Namun, melihat siluet seperti Asura, yang tubuhnya dibasahi dengan plasma, tidak ada yang berani menjadi burung pertama dari jenisnya. Terlebih lagi, kata-kata Qin Yichen juga banyak mengubah tampilan pembangkit tenaga listrik. Memang, keserakahan di hati mereka menjadikan mereka bidak catur yang digunakan oleh Jinmi. Dalam pertempuran keras sebelumnya, sudah ada lebih dari 100 jenius muda yang membayar harga untuk hidup mereka. Namun, Jinmi tidak muncul sampai Qin Ye muncul. Dapat dibayangkan bahwa jika Qin Ye tidak datang, mereka tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang harus mereka bunuh atau lukai sebelum mereka dapat menangkap Qin Yichen. Dan, pada akhirnya, orang yang berkepala besar pasti adalah Jinmi. Seolah-olah merasakan perubahan pandangan di sekitar pembangkit tenaga listrik karena kalimat sanggahan ini, kulit Jinmi perlahan menjadi suram. Tatapannya tertuju pada Qin Yichen, dan atmosfer yang kuat seperti badai tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung menutupi area tersebut. Di bawah atmosfer ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang mengelilingi Qin Yichen segera mengosongkan lingkaran besar. Banyak orang memandang ke arah Qin Yichen dengan rasa simpati. Orang ini sangat lelah. Saya tidak tahu bahwa dengan bantuan Qin Ying, meninggalkan tempat itu hanya itu, bahkan berani menantang Jinmi. Kakak Qin, alis Qin Ye juga sedikit mengernyit, dan dia sangat bingung dengan perilaku Qin Yichen. Menurutnya, Qin Yichen seharusnya bukan pasangan yang bodoh. Mengapa dia bertindak dalam semangat seperti itu pada saat seperti itu? Nah, jangan berpikir bahwa jika kamu bisa bertahan sampai titik ini, kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Cahaya dingin berkedip di mata Jinmi, dan suara dingin bercampur dengan paksaan yang menakutkan terdengar di atas langit. Ingatlah di kehidupanmu selanjutnya bahwa ada hal-hal yang tidak berhak kamu miliki. Bang! Lalu, jubah Jinmi tiba-tiba gelisah. Segera, dia melangkah di bawah kakinya. Penampilannya muncul seperti hantu. Dan saat berikutnya, dia berada di depan Qin Yichen. Itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik puncak tertinggi. Dengan ganas meledakkan Qin Yichen. Sebagai pemimpin muda keluarga Jinyan, Jinmi dikagumi oleh 10.000 orang kemanapun dia pergi. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Apalagi kegagalan yang berulang kali membuat Jinmi sedikit tidak sabar. Saat ini, dia akan menggunakan petir untuk membunuh anak sombong ini dan memberitahu semua orang bahwa dia berani menyinggung akhirnya. Bang! Hampir dalam sekejap mata, serangan seperti petir adalah pukulan frontal yang keras di dada Qin Yichen. Tiba-tiba, gelombang yang menakutkan mengamuk dan siluet Qin Yichen lebih seperti bola meriam, ganas. Ditembak di bawah, memicu debu. Melihat ini, mata dan pupil banyak orang menyusut. Sebelumnya, pengepungan beberapa ratus pembangkit tenaga listrik tidak begitu memalukan membombardir Qin Yichen. Ini menunjukkan betapa kuatnya Jinmi. Dan sementara semua orang ngeri dengan kekuatan ledakan Jinmi, di antara debu yang mengepul, sebuah siluet perlahan keluar darinya. Orang itu, tidak ada sama sekali. Tanda seru. Mendesis, melihat siluetnya, semua orang hanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Jinmi, pembangkit tenaga listrik pik yang terhormat, dan dikabarkan bahwa dia mampu menekan True Origin hanya karena pengakuan pembangkit tenaga listrik teratas Moseng, dan dia tidak menerobos ke tingkat suci. Di tangan Jinmi, ia memiliki banyak nyawa pembangkit tenaga suci. Dapat dikatakan bahwa di antara barisan, Jinmi pasti keberadaan pik. Dari serangan barusan, tidak sulit untuk melihat bahwa pembangkit tenaga listrik dari puncak biasa mungkin bukan kombinasi dari Jinmi. Namun, setelah menghabiskan begitu banyak, Qin Yichen memperkuat serangan itu, tetapi masih terlihat seperti itu, sama seperti serangan sebelumnya, yang tidak membahayakannya. Orang ini, melihat siluet itu, bahkan murid Qing Qing sedikit menyusut. Dia belum pernah melihat adegan beberapa 100 pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran Qin Yichen, tapi dia sangat jelas tentang kekuatan Jinmi. Dalam serangan barusan, jika seseorang tidak hati-hati, bahkan dia mungkin terluka. Tapi Qin Yichen tapi seolah tidak ada luka sama sekali. Tidak heran mereka bisa bertahan begitu lama di bawah pengepungan mereka. Tampaknya Anda benar-benar memiliki harta karun tertinggi pada Anda. Melihat siluet yang keluar dari debu, mata Jinmi juga sedikit terpana, lalu berkata sambil mencibir. Tapi jika menurutmu kamu bisa bersaing denganku karena ini, apakah itu terlalu naif? Apakah itu? Qin Yichen sedikit tersenyum, dengan cahaya dingin di matanya. Kamu akan menyesali kesombonganmu. Aku akan membiarkanmu menyiksamu dan membunuhmu, tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Suara acuh tak acuh Jinmi terdengar keras, dan kemudian, dengan cengkeraman di telapak tangannya, batang besi yang menyala di seluruh tubuh muncul di tangannya. Batang besi ini, dengan jalur merah di sekelilingnya, terlihat seperti pilar lava. Samar-samar memancarkan gelombang yang sangat panas darinya. Itu adalah tongkat bayangan hantu dari suku Jinyan.
Ada desas-desus bahwa pembangkit tenaga suci dalam beberapa tahun terakhir dipegang oleh Jin Mi dan dibunuh dengan tongkat. Bahkan jika anak itu memiliki harta pertahanan, aku khawatir dia tidak bisa bersaing dengan Jin Mi. Melihat jeruji besi di tangan Jin Mi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah berubah secara dramatis. Jelas, batang besi ini adalah senjata yang menakutkan. Di bawahnya, pasti ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dengan kebencian yang jatuh. Bang! Dengan dimulainya tongkat api, Jin Mi menginjak kakinya dan menembak dengan keras. Tongkat api di tangannya menarikan sosok tongkat yang galak dan panas dari debutnya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi menghadap Qin Yichen. Pergi dengan. Bayangan tongkat itu meresap, dan tubuh Qin Yichen belum tersentuh. Angin kencang telah menghancurkan tanah sebanyak mungkin, dan suaranya sangat menakutkan. Namun, dalam menghadapi serangan sengit Jin Mi, wajah Qin Yichen yang berlumuran darah merah gelap tidak panik. Orang itu, apakah dia mencari kematian? Bahkan jika dia memiliki harta pertahanan kelas atas, dia tidak dapat mengimbangi serangan tongkat bayangan hantu yang ofensif. Ya, bahkan setelah mengimbanginya, kekuatan cadangan semacam itu cukup untuk mengguncang pembangkit tenaga listrik puncak tertinggi menjadi daging. Melihat Qin Yichen saat ini, tidak ada perubahan warna, banyak orang mencibir.